Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengertian tafsir, takwil, dan tarjamah, perkembangan tafsir dari masa ke masa, macam-macam aliran dan metode tafsir, syarat dan adab mufasir. Selamat mengikuti jalannya presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ajvan Aziz Zulfandika 213111015. Perkenalkan, nama saya Ulia Manarul Izzah dengan NIM 213111010. Perkenalkan, nama saya Konita Salma Safira dengan NIM 213111036. Perkenalkan, nama saya Eka Meliana Risnawati, NIM 213111027. Perkenalkan, nama saya Maizana Nur Hidayah, NIM 213111012. Saya Fakihuddin Abil Fida Ahmad 213111009. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tafsir, takwil, dan tarjamah. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir sendiri diambil dari kata fassara yufassiru tafsiro, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Sedangkan secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zuhir. Yang kedua, pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awwal, yang berarti kembali, arujuk, atau dari kata al-ma'ali yang artinya tempat kembali, al-masyir, dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Ada juga yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur. Sedangkan secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zuhir kepada makna yang tidak zuhir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Yang ketiga, pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Kemudian, kemasukan tak marbutoh menjadi al-tarjamatun, yang berarti pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Pengertian terjemah menurut istilah. 1. Terjemah harfiah, yaitu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau memperhatikan susunannya. Yang kedua, terjemah menurut tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan tafsir dari masa ke masa. Perkembangan tafsir dalam kitab Tafsir wa al-Mufassirun milik Dr. Muhammad Hussein al-Zahabi dibagi menjadi 3 periode zaman. Periode pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat menyampaikan, menerangkan, dan menjelaskan isi Al-Quran. Jika ada di antara para sahabat yang berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makna sebuah ayat Al-Quran sekaligus penjelasannya. Terdapat 2 sumber yang digunakan beliau untuk menafsirkan Al-Quran. Sumber yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, merupakan sesuatu yang disebutkan secara ringkas di suatu ayat akan diuraikan di ayat yang lain. Contoh yang dapat saya ambil
pada Quran surat Al-Fatihah ayat 6-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Kemudian arti Engkau beri nikmat ditafsirkan oleh Quran surat An-Nisa ayat 69, yang artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sumber yang kedua, Al-Qur'an dengan hadis. Bahwasanya fungsi hadis adalah sebagai penafsir Al-Qur'an dan sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran. Contoh yang dapat saya ambil ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan keumuman dari ayat-ayat Al-Quran tentang waktu-waktu sholat. Lalu beliau menafsirkan dengan hadis sahih. Muhammad Husain Al-Sahabi kemudian menyebutkan keistimewaan tafsir pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. 1. Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan. 2. Sedikitnya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam memahami makna Al-Quran. 3. Para sahabat merasa cukup dengan makna yang global. 4. Mencukupkan dengan penjelasan bertumpu kepada makna kebahasaan. 5. Amat sedikit istinbat terhadap hukum-hukum fikih. 6. Belum ada proses pembukuan tafsir. 7. Menjadikan tafsir sebagai bagian daripada hadis. Periode kedua masa tabi'in. Masa ini terjadi sejak berakhirnya tafsir masa sahabat. Pengaruh utama yang melatar belakangi ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka mendorong tokoh sahabat pergi ke daerah membawa ilmu. Karakteristiknya, tafsir belum dimodifikasikan. Tafsir bersifat hafalan, sudah dimasuki oleh cerita Israiliyat, sudah mulai banyak perbedaan pendapat, mulai timbul kontroversi dan perselisihan pendapat seputar tafsir ayat. Tokoh masa tabi'in. 1. Aliran Mekah. Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabbah. Aliran ini berawal dari Ibnu Abbas, guru tafsir yang berada di Mekah. 2. Aliran Madinah. Ubay bin Ka'ab, Abu Aliyah, Zaid bin Sabit. 3. Aliran Irak. Abdullah ibnu Mas'ud. 3. Tafsir masa Al-Quran kodifikasi atau periode baru. Al-Tafsir fi Ushur Al-Tadwin. Tafsir memasuki zaman kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa ini dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang. Pada masa ini terkenal dengan modernisasi Islam yang dilakukan di Mesir oleh Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Periode ini menghasilkan kitab tafsir Al-Quran, Al-Hakim atau tafsir Al-Manar. Tafsir periode baru ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan tafsir yang semasa dengannya dan tafsir yang terbit setelahnya hingga sekarang. Perkembangan tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kalangan pesantren atau non-formal. Contohnya, Faid Ar-Rahman, Fitarjamah Kalam Malik Al-Dayan karya Syekh Muhammad Shalih Ibnu Umar As-Samarani yang dikenal dengan nama Kiai Saleh Darat tahun 1820 sampai 1903 dan tafsir surah Yasin 1954 dan Al-Ibris 5 Arifah tafsir Al-Quran Al-Aziz 1960 karya Kiai Haji Bisri Mustafa. 2. Kalangan akademisi atau formal. Contohnya Al-Misbah karya Profesor Dr. M. Quraish Shihab MA. Metode-metode tafsir. Tafsir analitik atau tahlili.
Metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Adapun tokoh dan karya yang menggunakan metode ini adalah yang pertama, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Bantani. Adapun kelebihan tafsir tahlili yaitu 1. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat. 2. Mengetahui relevansi atau munasabah antara suatu surat atau ayat dengan surat lainnya. 3. Dapat memberikan penafsiran pada semua ayat. 4. Mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains. Adapun juga kelemahan tafsir tahlili, yang pertama, menghasilkan pandangan-pandangan yang parsial dan kontradiktif dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, faktor subjektivitas tidak mudah dihindari. Yang ketiga, terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat yang mempunyai tema yang sama. Yang keempat, masuknya pemikiran Israiliyat. Yang kedua, yaitu tafsir tematik atau maudhu'i. Tafsir ini menggunakan metode dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran dengan mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Adapun tokoh dan karya tafsir maudhu'i adalah 1. Al-Mar'ah fi Al-Quran dan Al-Insan fi Al-Quran Al-Karim karya Abbas Mahmud Aqad. Yang kedua, Al-Wasyaha Al-Asr karya Syekh Mahmud Shaltut. Yang ketiga, tema-tema pokok Al-Quran karya Fazlur Rahman. Yang keempat, wawasan Al-Quran terhadap tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat karya M. Quraish Shihab. Adapun kelebihan tafsir maudhu'i adalah yang pertama, hasil tafsir maudhu'i memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis sekaligus memberikan jawaban terhadap tuduhan atau dugaan, sementara orang bawa teori spekulatif tanpa menyentuh kehidupan nyata. Yang kedua, sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang, menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, studi terhadap Al-Quran terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasahah dan balaghah Al-Quran. 4. Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. 5. Tafsir maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Adapun kekurangan tafsir maudhu'i, 1. Mungkin melibatkan pikiran dalam penafsiran terlalu dalam. 2. Tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung suatu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Kemudian yang ketiga, metode ijmali adalah metode yang menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat yang ada di dalam mushaf. Ciri-ciri metode ijmali, yang pertama, musafirnya langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, tidak memberikan penafsiran secara rinci tapi ringkas dan umum. Adapun tokoh dan karya yang menggunakan metode ijmali ini adalah yang pertama, Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi. Yang kedua, Al-Tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Yang ketiga, Tafsir Al-Jalalah serta Taj Al-Tafasir karya Muhammad Usman Al-Mirghani. Adapun kelebihan metode ini adalah 1. Praktis dan mudah dipahami. 2. Bebas dari penafsiran Israiliyat. 3. Akrab dengan bahasa Al-Quran. Kelemahannya, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai.
Saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu macam-macam aliran atau corak tafsir Al-Quran. Saya akan menjelaskan skemanya terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah untuk dipahami. Sebelum itu, macam-macam aliran atau corak tafsir Al-Quran dapat berkembang menurut aliran yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada aliran atau corak tafsir klasik, dan yang kedua ada aliran atau corak tafsir modern. Bagian A, yaitu aliran tafsir klasik, itu terbagi lagi menjadi 6 bagian. Aliran yang pertama yaitu aliran tafsir klasik dan juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tafsir salafi, yang kedua ada tafsir i'tizali, dan yang ketiga ada tafsir sunni. Untuk aliran yang kedua dari aliran tafsir klasik ada aliran tafsir syiasah yang juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tafsir khariji dan yang kedua ada tafsir syi'i. Aliran yang ketiga yaitu aliran filsafat atau bisa disebut dengan tafsir falsafi. Yang keempat ada aliran tasawuf atau tafsir sufi, dan yang kelima ada aliran atau corak fikih, bisa disebut dengan tafsir fikih. Dan yang terakhir yaitu aliran ilmu pengetahuan, bisa disebut dengan tafsir ilmi. Keenam aliran itu adalah bagian dari aliran atau corak tafsir klasik. Nah, untuk bagian B yaitu aliran tafsir modern atau kontemporer yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aliran tafsir ilmu pengetahuan modern, yang kedua ada aliran tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan atau bisa disebut dengan sosiokultural, dan yang terakhir ada aliran tafsir bayani. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan mengenai aliran-aliran tafsir Al-Quran secara keseluruhan. Karena tadi kita sudah membahas skemanya, mungkin teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Tadi sudah dijelaskan bahwa macam-macam aliran tafsir Al-Quran itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada aliran atau corak tafsir klasik, dan yang kedua ada aliran atau corak tafsir modern. Kita akan membahas satu persatu, dan yang pertama yaitu aliran atau corak tafsir klasik. Ada apa saja sih di dalamnya? Ya baik, yang pertama ada aliran atau corak tafsir klasik. Perlu diingat, ini bagian pertama dari aliran tafsir klasik ya, namanya saja yang sama. Terdapat 3 bagian, tadi kita sudah menjelaskan ya. Yang pertama ada tafsir salafi, dan apa sih yang disebut dengan tafsir salafi? Tafsir salafi yaitu tafsir yang hanya berpedoman pada aliran atau pendapat salaf yang secara konsisten dalam berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Jadi, untuk tafsir salafi ini hanya berpedoman dengan pendapat salaf dan tidak ada penambahan atau pengurangan yang artinya selalu tetap. Yang kedua ada tafsir i'tizali. Tafsir i'tizali yaitu tafsir birra'yi yang hanya mengandalkan akal atau logika dan kurang mengandalkan nakal atau hati. Pada umumnya terarah pada usaha mendukung faham-faham golongan Mu'tazilah. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika tadi tafsir salafi itu berpedoman pada salaf, namun sebaliknya tafsir i'tizali justru mendukung faham Mu'tazilah yang lebih mengandalkan akal. Dan yang ketiga ada tafsir sunni. Tafsir sunni yaitu tafsir yang secara konsisten selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan dasar prinsip-prinsip atau orientasi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau aliran ini sangat cukup jelas ya, bahwa aliran ini selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran yang kedua dari aliran tafsir klasik ada aliran tafsir syiasah. Di dalamnya ada 2 bagian. Yang pertama ada tafsir khariji. Tafsir khariji yaitu tafsir birra'yi berdasarkan atas prinsip-prinsip faham golongan Khawarij dalam rangka mendukung atau melegitimasi ajaran dan faham-faham golongan tersebut. Dan yang kedua ada tafsir syi'i. Tafsir syi'i yaitu tafsir birra'yi yang berdasarkan atas prinsip faham golongan Syiah dalam rangka mendukung ajaran atau faham-faham tersebut. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, jika tafsir khariji itu mendukung dan berprinsip pada Khawarij, sebaliknya tafsir Syi'i justru berpedoman dengan faham Syiah. Aliran yang ketiga dari aliran tafsir klasik ada aliran filsafat atau tafsir falsafi. Seperti apa sih corak filsafat itu? Corak filsafat yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan-pendekatan filosofis, baik yang berusaha mengadakan sintesis atau senkretiasi antara teori filsafat dengan ayat-ayat Al-Quran, maupun yang berupaya menolak teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa aliran tafsir falsafi itu adalah penafsiran Al-Quran dengan dasar pendekatan filosofis yang mendukung atau menolak teori filsafat dengan ayat-ayat Al-Quran. Aliran yang keempat, dari aliran klasik ada aliran tasawuf atau bisa disebut dengan tafsir sufi. Corak tasawuf yaitu tafsir yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari segi esoterik atau berdasarkan isyarat-isyarat yang tersirat yang selalu nampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Maksudnya adalah bahwa aliran tafsir sufi itu menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan isyarat seorang sufi. Dan yang kelima, dari aliran klasik ada aliran fikih atau bisa disebut dengan tafsir fikih. Corak fikih yaitu tafsir yang menitik beratkan bahasan-bahasanya atau tinjauannya pada segi hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang dimaksud aliran ini yaitu meninjau dari segi hukum yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Dan aliran yang terakhir yaitu aliran ilmu pengetahuan atau bisa disebut dengan tafsir ilmi. Corak ilmu pengetahuan yaitu tafsir yang berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan atau menggali kandungannya didasarkan oleh teori ilmu pengetahuan yang ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aliran tafsir ilmi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan dasar teori ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas aliran yang kedua yaitu aliran atau corak tafsir modern atau bisa disebut dengan kontemporer. Tadi kita juga sudah menjelaskan bahwa ada 3 bagian. Yang pertama yaitu aliran atau corak tafsir ilmu pengetahuan modern. Dan corak tafsir ilmu pengetahuan modern itu adalah penafsiran Al-Quran yang dikaitkan atau didasarkan pada ilmu pengetahuan modern dalam berbagai disiplinnya. Nah, ingat, penafsiran Al-Quran yang bercorak ilmi ini selalu mengutip dari teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Jadi selalu dikaitkan dengan teori ilmiah yang modern begitu. Yang kedua, ada aliran atau corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan atau bisa disebut dengan sosiokultural. Corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan atau adabi ijtimai yaitu tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksinya, kemudian baru memulai untuk menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama dan tujuan-tujuan Al-Quran yang tak lain dan tak bukan adalah membawa petunjuk dalam kehidupan. Kemudian menghubungkannya dengan pengertian-pengertian ayat dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Aliran yang terakhir dari aliran tafsir modern ada aliran atau corak tafsir bayani. Corak tafsir bayani yaitu penafsiran yang berdasarkan analisa-analisa mufradat atau kata-kata, uslub-uslub Al-Quran, dan corak tafsir lainnya yang muncul dalam masyarakat tetapi belum menjadi suatu aliran yang tertentu atau bisa disebut mapan. Oleh Al-Zihabi dikategorikan sebagai tafsir yang bercorak sekretarian atau ilhadi. Baik, itu semua adalah penjelasan dari aliran-aliran tafsir Al-Quran yang perlu kita. Syarat dan adab mufasir. A. Syarat mufasir. Ada beberapa syarat bagi mufasir sebagaimana disebutkan oleh Mana Al-Waton adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah yang benar. Sebab akidah memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa pemiliknya dan seringkali mendorongnya untuk mengubah nas-nas tidak jujur dalam penyampaian berita. Yang kedua, bersih dari hawa nafsu. Hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingan mazhabnya. Yang ketiga, menafsirkan lebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, mencari penafsiran dari sunnah karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Al-Quran dan penjelasannya. Yang kelima, pendapat para sahabat. Hal ini dilakukan apabila tidak ditemukan penafsiran dalam sunnah. Yang keenam, pendapat para tabi'in. Hal ini dilakukan apabila tidak ditemukan penafsiran dalam Al-Quran, sunnah, dan pendapat para sahabat. Yang ketujuh, pengetahuan bahasa Arab yang baik. Yang kedelapan, pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran.
Yang kesembilan, pemahaman yang cermat. Yang kesembilan, pemahaman yang cermat. Tidak jauh berbeda dengan makna Al-Qotton, Asyuyuti juga merumuskan syarat-syarat etis dan akademis agar seorang mufasir terhindar dari penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, syarat etis. Memiliki keyakinan yang benar terhadap Al-Quran, tidak meragukan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh memaksakan prakonsepsi yang dilandasi oleh kepentingan hawa nafsu. Yang kedua, syarat akademis. Memiliki kemampuan yang menyangkut metodologi dan perangkat keilmuan tafsir seperti bahasa Arab, ilmu asbabu an-nuzul, nasih mansuh, munasabat, dan kaidah penafsiran. Amin Abdullah menambahkan bahwa di era kontemporer sekarang ini, seorang mufasir selain harus menguasai khazanah keilmuan klasik, ia juga harus memiliki wawasan keilmuan modern. Adapun adab mufasir menurut makna Al-Qotton. 1. Berniat baik dan bertujuan benar. Sebab setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. 2. Berakhlak mulia. 3. Taat dan beramal. Ilmu akan dapat diperoleh melalui orang yang mengamalkannya daripada hanya hebat dalam teori dan konsep. 4. Jujur dan teliti dalam penukilan. 5. Tawadhu dan lemah lembut. 6. Berjiwa mulia. 7. Berani dalam menyampaikan kebenaran. 8. Berpenampilan simpatik. 9. Bersikap tenang dan mantap, tidak terburu-buru dan jelas dalam berkata. 10. Mendahulukan orang yang lebih utama darinya. 11. Siap serta metodologis dalam membuat langkah-langkah penafsiran. Terima kasih kepada penyaji dan audien. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir. Kami harap materi presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan membacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.